qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki salliyan ala nabi mustafa wa alihi mustajmilin syarafa wa astaghfirullah fiha maqasid. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-yaumus salis, hari ketiga, artinya pertemuan kita yang ketiga kalinya. Apa yang akan kita bahas hari ini? Kita akan bahas al-asma'ul mansubah, isim-isim yang dinasabkan. Sebelumnya masih ingat gak terakhir kita diperkenalkan dengan istilah-istilah kan? Kalau misalnya rafah itu, domah itu atau rapa itu simbolnya adalah domah, itu alamat asalnya kan. Terus nasab itu simbolnya fathah dan majrur itu simbolnya kasroh. Itu yang asal-asalnya. Adapun nanti yang niyabahnya gak akan dibahas di sini tentunya, tapi insya Allah cukup ya dengan mengetahui asal, karena dengan mengetahui asal terkadang cabang-cabangnya mudah sekali untuk kita pahami. Nah, dari dua pertemuan pembahasan kemarin sebetulnya secara tidak langsung kita udah ngebahas isim marfu'at, karena mubtada, khobar, fa'il itu udah termasuk isim-isim yang dirapakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas isim-isim yang dinasabkan. Yang pertama adalah hal dan tamij. Hal dan tamij ini sebetulnya udah termasuk kelompok kata-kata keterangan karena menerangkan sesuatu. Apa sih? Kita simak dulu ya. Qadiyati badal jumlaten ismun yuradu bihi ziyadatul makna bayakunu mansuban. Terkadang datang setelah dua jumlah itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah apa sebuah isim yang fungsinya mendatangkan isim tadi adalah untuk menambahkan makna, maksudnya menerangkan makna agar lebih jelas. Maka keadaan si isim tadi yang secara fungsionalnya adalah menambahkan makna, hukumnya itu dinasabkan. Kita amati contoh berikut ini. Contoh jumlah ismiyah, Jaidun muqbilun musri'an wa aqbala Jaidun musri'an. Zaid menghadap, musri'an seraya bergegas atau cepat-cepat. Wa aqbala ini jumlah piliyah, wa aqbala dan telah datang. Zaidun si Zaid, musri'an seraya bercepat-cepat atau seraya bergegas. Wa qad yuqalu, kadang juga dikatakan Jaidun mutasabbibun arokon wa tasabbaba Jaidun arokon. Si Zaid bercucuran, apanya? Keringatnya. Ini jumlah ismiyah, datang arokon tuh setelah jumlah ismiyah. Wa tasabbaba, telah mengucur si Zaid, apanya? Keringatnya. Kita amati di sini mana sih kata isim yang datang sebagai keterangan mana itu? Wa talhazu anna musri'an ja'a ba'da hadasin ma'rufin wa huwa iqbalu fala makana ma'rufan kana al-ghuradu min musri'an bayana halati hadzal iqbal wa hayatihi wa lihadza sumia halan. Kamu bisa amati kata musri'an itu datang setelah kejadian yang sudah diketahui, yaitu menghadap. Cuma ini kan menghadap ini masih butuh dijelaskan kan, menghadapnya gimana, cepatkah, lambatkah. Nah, saat sudah diketahui, maka tujuan daripada kata musri'an, cepat-cepat, adalah menjelaskan kondisi atau keadaan datangnya dan bentuknya. Oleh karenanya disebut dengan halan. Wa amma arokon, adapun arokon, keringat, ini datang ba'da hadasin mubham. Dia datang setelah kejadian yang abstrak. Kenapa demikian? Li'anna tasabbuba, karena yang namanya mengucur qad yakunu lil araq, bisa jadi untuk keringat, bisa jadi untuk air, bisa jadi untuk minyak. Wa qad yakunu lil ma'i wa qad yakunu lisyahmi. Walihaza karena gordu min araqan tamyija ahadi hajihil ma'ani. Oleh karenanya tujuan daripada didatangannya kata araqan ini sebagai pembeda dari salah satu mana-mana tadi atau kemungkinan-kemungkinan tadi, liizalatil ibham, untuk yang fungsinya untuk menghilangkan kesamaran. Oleh karenanya dinamakanlah dengan tamyiz. Jadi di sini kita bisa memahami bahwasannya
hal itu adalah kata keterangan keadaan, sementara tamyiz adalah kata keterangan yang membedakan. Sebagai penutup, musri'an ini halun. Nah, musri'an secara kedudukannya dia halun, hukumnya mansubun, harus dinasabkan. Wa arokon, dan kata arokon dia tamijun, ini juga sama hukumnya dinasabkan. Lalu bagian kedua dari pertemuan ketiga ini kita akan ngebahas mustasna atau istisna, pengecualian yang menggunakan perantara alat huruf ila. Secara umum kita akan ringkas persoalan ini dalam 3 poin saja. Yumkinu an ulkhisolaka hadzal bab bi salah satu umur. Mungkin diintisarikan buat kamu di bab ini hanya dalam 3 poin saja. Al-amrul awali. Poin pertama, anna ila ijajaat baina torpel jumlah lam yakun laha asarun kama takulu ma jaidun illa karimun wa ma jaa illa jaidun. Nah, ila apabila datang di antara 2 bagian jumlah, misalnya mubtada dan khobar. Nah, si ila ini ada di tengah-tengah antara mubtada dan khobar. Atau fi'il dan fa'il. Nah, si ila ini berada di antara fi'il dan fa'il. Ada pengaruh gak ini? Enggak ada pengaruh. Seperti perkataan engkau, ma jaidun illa karimun. Enggak ada si jaid kecuali si karim. Wa ma ja'a illa jaidun, dan tidaklah datang kecuali si jaid. Nah, karim pada jumlah pertama yang notabene adalah jumlah ismiyah, dia kedudukannya adalah khobar, mubtadanya adalah jaid. Sementara kata jaid pada jumlah kedua yang notabene adalah jumlah fi'liyah, dia adalah fa'il. Wa yusama hajal uslubu, disebut uslub seperti ini adalah istisna'u nakis, disebut dengan istisna'a nakis. Kenapa demikian disebut pengecualian yang kurang? Karena li'anna ma qabla ila laisa jumlatan tamah, karena apa yang sebelum ila niyah dia itu bukan merupakan jumlah yang sempurna. Adapun poin yang kedua, ana ila ijajaat ba'da ihdal jumlaten intasobal ismu ba'da kama takulu al qaumul kurama'u illa jaidan wajah al qaumu illa jaidan. Nah, ila apabila datang setelah salah satu dari 2 jumlah, maka intasobal ismu ba'da, maka dinasabkan isim yang datang setelah ila. Seperti perkataan Anda, al qaumu kurama, semua kaum orang-orang dermawan, terkecuali jaid. Nah, ila ini datang di antara 2 jumlah, yaitu al qaumu kurama satu, yang keduanya adalah jaidan. Ini karena apa? Ila ini kan adat istisna, al qaumul kurama dia jumlah ismiyah yang dalam hal ini dia adalah mustasna minhu, sementara jaidan dia adalah mustasna. Wa ja'al qaumu ila jaidan, begitu juga dengan ja'al qaumu telah datang sekelompok kaum terkecuali si jaid, ini jumlah fi'liyah ya. Ini maka hukum daripada jaidan ini kedua-duanya dia dinasabkan. Adapun poin ketiga, bahwasannya ana ilal madhkurata fi hadzal amri sabik ay al amri sani in subikot jumlatuha bin nafi au nahi au li istifhami jaja antakuna illa adimatal asri fala yantasibu mabada wa jajaan tansiba. Adapun illa yang disebutkan fi hadza amri sabik di poin yang kedua tadi itu kan konteks kalimatnya positif ya, mujab. Nah, kalau misalnya dalam nafi, maka dia in subikot jumlatuha bin nafi, apabila didahului si jumlahnya tadi dengan nafi atau dengan nahi, huruf-huruf yang memberikan pemahaman larangan, au istifhamin atau pertanyaan, maka boleh si ila itu memiliki atau tidak memiliki dampak, maksudnya dampak menasabkan, sehingga tidak menasabkan apa yang setelah jumlah, atau boleh juga untuk dinasabkan. Nah, ini terserah kamu, terserah mau dinasabkan boleh, nggak dinasabkan juga boleh. Seperti perkataan Anda, maja al qaumu ila jaidun, boleh ila jaidan. Au maja al qaumu ila jaidan. Oh, ini contohnya. Tidaklah datang sekelompok orang terkecuali si jaid. Ini makna nafi itu. Terus atau maja al qaumu illa jaidan, sama aja.
Maka disebutlah hadal uslub fi halatain saniyah wa tsalitsah, disebutlah uslub yang dalam dua kondisi ini, poin kedua dan ketiga, dengan istisna tam li anal jumlah tamah qoblal ila, karena jumlah tamah, jumlah sempurna berada sebelum ila. Adapun nanti ada istilah-istilah yang lain seperti misalnya istisna muttasil, istisna munqati, istisna munfarog, ya kurang lebih adalah untuk menyebut istisna-istisna yang sudah kita jelaskan barusan. Mudah-mudahan dipahami. Naktafi bihadzal qadar wallahu alam bissawab.